Perkenalkan, nama saya Salsabila Adalia, NIM 19103083. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Penggajian Guru Berbasis Website. Di pembahasan ini ada 10 pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang. Peran komputer di dalam teknologi informasi mempunyai peran yang sangat penting. Peran itu bergerak di dalam pengolahan informasi, karena dengan menggunakan pengolahan informasi yang berbasis komputer, maka akan mampu menghasilkan suatu informasi yang tepat, akurat, dan bermanfaat. Seperti halnya pada SMP Kosgoro Sragi saat ini, yang sangat membutuhkan sistem komputerisasi yang dapat membantu tugas bendahara sebagai orang yang menangani kegiatan keuangan, khususnya dalam hal gaji guru. Bendahara sering mengalami kesulitan ketika melakukan proses perhitungan gaji karena sistem yang digunakan itu masih manual. Jadi hal ini dapat mengakibatkan sering terlambatnya proses penggajian karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk membantu tugas bendahara dalam proses penggajian tersebut, maka dibutuhkan suatu sistem yang berbasis komputer yang dapat mengolah data gaji guru secara keseluruhan, bisa menyimpan data dengan baik agar dapat meminimalisir kesalahan yang sering timbul. Di rumusan masalah ini adalah perancangan sistem informasi penggajian guru berbasis website studi kasus SMP Kosgoro Sragi. Untuk metode pengumpulan data, di sini ada dua metode. Yang pertama data primer, yang kedua ada data sekunder. Yang pertama data primer. Metode observasi. Metode observasi itu metode pengumpulan data dengan datang langsung ke lapangan. Yang kedua, metode wawancara itu pengumpulan data dengan proses komunikasi untuk memperoleh data. Selanjutnya, data sekunder. Untuk data sekunder, yang pertama ada studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dari berbagai sumber dan juga laporan yang berhubungan dengan topik yang diangkat. Sedangkan metode dokumentasi yaitu mencari data dengan cara mengambil gambar. Selanjutnya adalah gambaran sistem yang sedang berjalan. Ini berikut gambaran sistem yang sedang berjalan tentang proses perhitungan gaji guru di SMP Kosgoro Sragi saat ini, di mana ada 3 proses, dimulai dari guru, lalu bendahara, dan terakhir ada kepala sekolah. Dan berikut adalah perancangan sistem, di mana hanya ketambahan satu proses, yaitu database. Proses yang pertama masih sama, yaitu diawali oleh guru, yang nantinya guru akan mengisi data-data yang diminta dan kemudian akan diproses oleh database, dan selanjutnya diproses oleh bendahara, dan terakhir ada kepala sekolah. Di event list ini ada 6 proses. Yang pertama mengolah data admin, kedua mengolah data guru, 3 mengolah data jabatan, 4 mengolah data absensi, 5 mengolah data gaji, dan terakhir ada laporan. Di mana event list ini nantinya akan membantu dalam proses pembuatan DFD. Berikut adalah DFD level 0, yang dimana DFD ini masih mengikuti dari event list yang sebelumnya. Selanjutnya adalah user interface. User interface ini adalah tampilan yang nantinya akan dirancang, yang dimulai dari halaman login, lalu halaman menu utama, lalu halaman admin, dan halaman data guru, dan selanjutnya halaman data jabatan, kemudian halaman data absensi, selanjutnya halaman data gaji, dan terakhir halaman laporan. Baik, di kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka
Penulis menarik kesimpulan. Yang pertama, perancangan sistem informasi penggajian guru ini diawali dengan pengumpulan data yang didapat dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak SMP Koskoro Sragi, di mana data tersebut digunakan sebagai acuan dalam merancang dokumen flow, sistem flow, event list, konteks diagram, dan data flow diagram dan perancangan antarmuka. Yang kedua, sistem informasi penggajian guru ini dapat dijadikan sebagai sarana pada saat proses penggajian, di mana dapat mempersingkat waktu dan juga meminimalisir kesalahan yang nantinya dapat terjadi. Yang terakhir adalah saran. Yang pertama, untuk memaksimalkan pemanfaatan sistem informasi yang dibuat, maka dapat dilakukan pelatihan bagi petugas agar lebih familiar dengan sistem informasi yang ada. Yang kedua, diperlukan backup data secara berkala dan perawatan untuk menghindari terjadinya kehilangan atau kerusakan data. Dan yang ketiga, untuk kedepannya perlu dilakukan pengembangan sistem yang baru mengikuti perkembangan teknologi di masa mendatang. Baik, jadi sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.